Awalnya, kabar ini kami dapat dari akun Twitter Indoflyer yang mengunggah video anonimus dengan komentar, "Wow, Boeing 767-300ER bisa take off dari Bandara Presidente Nicolau Lobato Dili, Euro Atlantic 767-300ER CS TKR, Credit Unknown." Saya terkejut membacanya. Namun, saya langsung melakukan penyelidikan di internet. Dan akhirnya, kita ketemu beberapa video mengenai kedatangan widebody ini di YouTube. Saya sendiri pernah mendarat di Bandara Presidente Nicolau Lobato beberapa kali. Sehingga saya paham banget sempitnya landasan di Dili. Semacam mendarat di taxiway. Coba kita bandingkan dengan Bandara Adi Sucipto yang tergolong pendek dan sempit. Kira-kira dimensi landasannya seperti ini. Kalau di Adi Sucipto, Yogyakarta, panjang landasannya 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Sementara di Bandara Presidente Nicolau Lobato Dili, panjang landasannya hanya 1.850 meter dengan lebar 30 meter. Sempit banget kan? Ini sama aja kayak landing di taxiway. Sebelum kita lanjut, apa sih repatriation flight atau penerbangan repatriasi? Repatriasi itu artinya mengembalikan orang ke negara asalnya. Dari Portugal, pesawat berangkat dari Bandara Internasional Lisbon, langsung transit di Utapao Rayong Pattaya di Thailand. Kemudian kru menginap dulu selama 12 jam. Lalu berangkat pagi-pagi dari Utapao, Thailand menuju Dili supaya sesampainya di Dili masih pagi, sebab di siang hari suhu mulai panas dan dapat mengurangi performa pesawat. Apalagi pesawat ini performanya mepet banget dengan landasan yang ada di sini. Pesawat ini merupakan pesawat terbesar yang pernah mendarat di Bandara Presidente Nicolau Lobato. Penerbangan Euro Atlantic YU-362 mengangkut 207 warga Portugis dan 4 orang guru dari Eropa dari Dili. Dari Dili, pesawat take off jam 9 pagi waktu setempat. Masih dingin lah ya. Dan itu pun hanya mampu membawa separuh dari tangki bahan bakar dengan durasi 4 jam saja. Kemudian pesawat kembali berhenti di Utapao Rayong Pattaya International Airport untuk isi bahan bakar dan catering. Kemudian harus transit lagi di Bandara Tbilisi, Georgia, karena kali ini bawa muatan banyak, dan tiba di Bandara Internasional Lisbon di Portugal jam 11 malam waktu setempat.
Namun jangan salah, penerbangan YU-362 ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2008, Euro Atlantic juga pernah membawa pasukan Portugal dari Lisbon menuju Dili menggunakan pesawat Boeing 767. Bahkan, akun YouTube resmi dari Euro Atlantic sudah lebih dulu memiliki video pendaratan runway 26 di Bandara Presidente Nicolau Lobato. Nggak nyangka ya, widebody masuk ke Dili. Ngomong-ngomong soal Euro Atlantic, saya mau lihat dulu dong video Lockheed L1011 milik mereka dulu. Walaupun kalah tenar sama DC-10 atau MD-11, pesawat bermesin 3 buatan Lockheed ini nggak kalah ganteng loh. Dan Lockheed L1011 Euro Atlantic juga pernah mampir ke Bandara Baucau, Timor Leste. Dulu namanya Bandara Cakung, yang panjangnya 2.500 meter dan 58 meter. Landasan ini lebih besar daripada landasan di Dili. Namun, Bandara Baucau adalah bandara militer dan letaknya cukup jauh dari Dili. Rekor take-off landing Boeing 767 ternyata bukan di Dili ini, tapi ada yang lebih heboh lagi. Pada 18 Desember 2013, ketika Boeing 767-300ER milik Ethiopian Airlines sedang melayani penerbangan ET-815 dari Addis Ababa, Ethiopia, menuju Kilimanjaro, Tanzania dengan 213 penumpang dan kru. Ketika hendak mendarat di runway 09 Bandara Kilimanjaro, ada pesawat kecil yang kecelakaan di runway. Tower Kilimanjaro mengizinkan flight ET-815 untuk menggunakan runway 27 dengan circling approach dari runway 09, serta panjang landasan yang berkurang dari 3.600 meter menjadi 3.300 meter. Panjang landasannya masih cukup untuk sebuah Boeing 767-300ER dengan muatan penuh sekalipun. Boeing 767 pun masuk dari poin Evato menuju final course runway 09 sambil turun ke circuit altitude dan kemudian menyesuaikan untuk masuk ke downwind 27. Namun, saat sedang turun dari poin Evato hendak mengintercept final course runway 09, pilot Ethiopian malah menyangka bahwa Bandara Arusha adalah Bandara Kilimanjaro. Flight ET-815 pun mengabarkan runway inside. Ketika Tower Kilimanjaro mengizinkan flight ET-815 untuk mendarat, pesawat malah tidak terlihat oleh Tower Kilimanjaro. Tak lama kemudian, petugas Bandara Arusha mengabari Bandara Kilimanjaro bahwa ada pesawat Boeing 767 yang mendarat di landasannya. Padahal, Bandara Kilimanjaro masih 25 nautical mile sisi timur Bandara Arusha. Parahnya, panjang landasan Bandara Arusha hanya 1.640 meter, sedangkan Boeing 767-300 biasanya membutuhkan 1.798 meter dengan beban mendarat maksimal atau maksimum landing weight. Luar biasa. Bagaimana cara ngerennya ya? Saksi mata menjelaskan bahwa pesawat sebetulnya dapat berhenti di landasan tepat sebelum ujung landasan. Namun, saat pesawat hendak berputar di ujung landasan, pesawat langsung masuk ke rumput. Ternyata pilot Ethiopian Airlines masih berpikiran bahwa mereka mendarat di Kilimanjaro. Padahal, lebar runway Bandara Arusha hanya 28 meter. Pesawat pun terjebak di rumput selama 3,5 jam untuk menunggu tangga. Tetapi akhirnya diputuskan oleh kru untuk mengembangkan slide supaya ada sirkulasi udara dan menenangkan penumpang yang resah.
2 hari kemudian, pesawat didorong mundur menuju runway 09 dan terbang menuju Kilimanjaro dalam kondisi kosong. Seluruh warga, pilot pesawat kecil, staf bandara, dan staf maskapai berkumpul menyaksikan pesawat yang terlalu besar ini untuk Bandara Arusha berusaha take off dengan kekuatan maksimal, toga power. Hasilnya, video keren Boeing 767 short field take off serasa Cessna 172 beredar di YouTube. That was prop governor. There we go. "767 taking off Arusha. All the best." Dari penerbangan repatriasi 767 Euro Atlantic ke Dili, kita justru bisa mendapatkan cerita lain, rekor take off Boeing 767 yang nggak kalah kerennya. Demikian Sosmed Review Indorapid kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay at home, stay healthy, dan jangan lupa subscribe ya. Saya Jonathan, bye-bye.